mengajak semuanya untuk menyanyikan lagu Betapa Dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya
Shalom, selamat pagi. Terima kasih buat semua Bapak Ibu, anak-anak yang dengan setia sampai dengan hari ini mengikuti devotion Sekolah Mahanaim. Untuk sebelum kita mulai semua kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat kesempatan, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan sebelum kami mulai sepanjang hari ini, kami mau dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan, biar Engkau Tuhan yang menolong setiap kami, memberikan hikmat, pengertian, dan terlebih lagi Tuhan, kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau, dan kami boleh menjalankan sepanjang hari ini, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, pagi hari ini saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian, dan pagi hari ini kita mau belajar dari Yusuf. Kenapa pagi hari ini kita masih belajar dari Yusuf? Ada begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab atau bahkan nabi-nabi yang ada di firman Tuhan yang kehidupannya perlu kita pelajari dan kita perlu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Pagi hari ini Miss mau bagikan satu tema, teguh di tengah tekanan. Ada begitu banyak anak-anak, bahkan orang dewasa, bahkan orang tua yang sampai dengan hari ini ketika mengalami tekanan, ketika mengalami hambatan, ketika mengalami masalah, ada yang tidak begitu sanggup, ada yang memilih menyelesaikan semuanya dengan marah, ada yang memilih menyelesaikan dengan cara lari dari Tuhan, ada yang memilih menyelesaikan sebuah masalah atau menghindar dari tekanan, yaitu tidak sedikit dari mereka yang mau mati bunuh diri. Dan pagi hari ini kita mau belajar dari Yusuf. Siapa sih Yusuf itu sebenarnya? Kita bisa buka di Kejadian 30 ayat 23 sampai 24. Firman-Nya berkata, "Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku." Yusuf ini lahir dari sebuah keluarga, dari orang tua yang sangat begitu mengasihi. Dan Yusuf ini dalam kehidupan sehari-harinya, di usia remaja, dia sebagai seorang pengembala kambing domba. Kalau kita mau lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah belum seperti Yusuf waktu di usia remaja. Kita sudah belum melakukan, kalau Yusuf pada zamannya, pada saat itu dia menjadi seorang gembala kambing domba. Nah, kita sebagai anak-anak di rumah atau bahkan di sekolah, apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Lalu yang berikutnya, Yusuf ini adalah seorang ahli mimpi. Beberapa kali Tuhan memberikan mimpi dalam hidupnya Yusuf, itu bicara tentang masa depan untuk dia atau bahkan untuk bangsanya sendiri. Nah, Yusuf ini di dalam keluarga sangat tidak disukai sama abang, sama kakak-kakaknya, dia sangat tidak disukai. Dan seringkali dalam kehidupan kita di rumah, kita ini misalnya contoh, kayak saya di rumah anak pertama, saya punya adik 4, dan kita memiliki perlakuan yang berbeda. Dan seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memilih marah. Nah, sedangkan Yusuf ketika dia sangat dibenci sama keluarganya, sama adik, sama kakaknya, sama abang-abangnya, Yusuf ini dia tidak memilih marah, dia tidak kecewa, dan dia tidak melakukan balas dendam kepada abangnya atau kepada kakak-kakaknya. Lalu selain itu, ketika keluarganya atau abangnya atau kakak-kakaknya kayak marah dengan Yusuf, mereka ini iri karena Yusuf ini dikasih mimpi, sedangkan kakaknya atau abangnya tidak diberikan kemampuan seperti itu. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, hal-hal ini sering terjadi dalam rumah, di sekolah, bahkan ketika dalam kehidupan pertemanan sekalipun. Nah, tekanan yang dihadapi sama Yusuf itu pada saat itu mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari adalah waktu itu Yusuf dimasukkan ke dalam lubang, dimasukkan ke dalam sumur oleh kakaknya. Terus Yusuf ini dijual, ya, dan dimasukin ke sumur, lalu dijual. Lalu Yusuf ini difitnah
Ini bukan perkara yang mudah yang dihadapi oleh Yusuf, tapi dengan sebuah sikap rendah hati, dengan sikap yang dia mau mengampuni kakak-kakaknya, dia tidak memilih marah. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari di usia anak remaja atau anak sekolah, bahkan orang tua, bahkan bapak atau ibu ketika ada di lingkungan pekerjaan atau di rumah, tekanan-tekanan itu bisa berupa seperti ini sih. Yang pertama, tekanan itu bisa dalam penerimaan. Waktu kita ada di rumah, penerimaan itu sangat penting dalam hidup kita. Terus waktu kita berada di sekolah, penerimaan itu sangat penting juga. Itu bicara di jiwa sih, bicara di dalamnya kita. Lalu penerimaan itu juga bisa waktu kita berada di kantor, atau bahkan kita sedang ada di lingkungan pekerjaan, atau bahkan di gereja. Dan waktu kita merasa, kok saya tidak diterima ya, kok saya tidak diajak ngobrol ya, itu suara-suara atau bahkan itu yang membuat melemahkan kita untuk kita tidak memilih kita untuk kita berada di tempat atau berada stuck di situ. Lalu yang berikutnya, tekanan itu bisa juga berupa perkataan, apa kata orang tentang kita. Nah, seringkali apa kata orang itu sangat penting buat kita. Apakah saya cantik, apakah saya ganteng, apakah saya baik, ataukah saya pemberi. Omongan-omongan orang itu sangat penting buat kita. Waktu kita mengalami perkataan yang tidak baik atau ada perkataan negatif tentang diri kita, itu melemahkan kita untuk kita tidak bisa ngapa-ngapain. Itu melemahkan kita untuk kita memilih menghindar atau menjauh dari hubungan pertemanan, atau menghindar dari pertemuan-pertemuan baik di sekolah, di lingkungan di rumah, lingkungan di sekolah, di gereja, atau bahkan di tempat pekerjaan. Bahkan kita akan memilih duduk di pojokan karena kita sibuk dengan perasaan kita sendiri. Lalu yang berikutnya adalah dengan berkembangnya zaman saat ini teknologi itu sangat mempengaruhi, terutama di anak-anak remaja atau anak-anak sekolah. Kalau kita tidak punya handphone, kita akan memilih bergaul dengan orang-orang atau teman-teman yang mainnya dengan yang nggak punya, bisa. Atau bahkan waktu dia bisa, kamu tidak bisa, terus kamu ketemu dengan orang-orang yang sepadan dengan kamu misalnya, kamu akan merasa ini layak yang jadi teman saya. Padahal waktu kita dihadapi dengan hal-hal seperti itu, Tuhan sedang izinkan kita supaya kita keluar dari zona rasa nyaman. Tuhan sedang izinkan kita untuk kita belajar dari setiap tekanan demi tekanan yang dihadapi, dan bahkan Tuhan ingin supaya kita ini menang dari setiap permasalahan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Lalu yang berikutnya adalah kita mesti belajar keteguhan dari seorang Yusuf. Ya. Ada beberapa hal yang kita mesti belajar dari seorang Yusuf. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yusuf ini sangat takut dengan Tuhan. Dia selalu duduk, dia selalu tidak pernah marah setiap kali ada tekanan datang dalam hidupnya. Dan kita mesti belajar untuk kita bagaimana supaya takut akan Tuhan. Yang pertama, kita mesti bangun hubungan dengan Tuhan. Baca firman setiap hari satu pasal. Itu sangat menentukan supaya kita sepanjang satu hari kita bisa melakukan segala sesuatunya. Dan bahkan ketika ada hambatan, firman ini yang menguatkan kita. Lalu yang kedua, bersandar pada Tuhan, tidak mengeluh di saat tekanan datang. Bersandar pada Tuhan, tidak mengeluh pada saat masalah datang, itu bukan perkara mudah. Tapi kita harus belajar supaya bagaimana kita harus bergantung dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Bagaimana kita harus bersandar sama Tuhan. Ketika masalah datang, maka Tuhan sendiri yang akan berjalan bersama kita. Dan Tuhan sendiri yang memberikan solusi. Dan Tuhan yang memberikan semua jalan keluar dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, Yusuf tidak pernah menyalahkan masalah itu kepada Tuhan. Yusuf tidak pernah bilang ke Tuhan, Tuhan kenapa kakakku seperti ini? Tuhan kenapa abangku seperti ini? Tuhan kenapa hidupku seperti ini? Dia tidak pernah mempertanyakan itu ke Tuhan. Lalu yang keempat adalah Yusuf tidak punya dendam kepada saudara-saudaranya. Kita bisa buka di Kejadian 45 ayat 15.
Nanti Bapak Ibu serta anak-anak bisa baca nanti di rumah di Kejadian 45 semuanya, tapi saya mau baca ayat yang ke-15-nya. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Mari kita belajar dari tokoh, dari teladan seperti Yusuf, dan kita belajar untuk menerima semua yang terjadi dalam hidup kita, dan kita tidak pernah mempersalahkan dan tidak pernah mempertanyakan itu ke Tuhan, kenapa ini terjadi, kenapa itu seperti ini, dan kenapa semuanya boleh dilewati, tapi belajar tidak pernah mempertanyakan itu ke Tuhan. Maka setiap apapun masalah yang kita hadapi, setiap tekanan apapun yang kita boleh lewati hari demi hari, Tuhan sedang izinkan kita untuk kita menjadi manusia yang hebat, menjadi manusia yang makin dewasa, dan menjadi permatanya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Biar benih firman-Mu Tuhan ini jatuh di tanah hati kami yang subur. Kami tahu Tuhan, kami jauh dari sempurna, tapi kami punya Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Kau ciptakan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kami boleh memiliki keluarga yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau serahkan Tuhan sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, semuanya memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hamba berdoa buat semua orang tua, bahkan semua bapak atau keluarga kami Tuhan yang bertalian dengan darah dengan hidup kami. Semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit. Ada shalom Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Kami serahkan sepanjang hari ini di dalam tangan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati.